Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di channel saya. Hari ini saya coba akan bercerita tentang pemahaman kita di sumber daya di teknologi informasi. Saya kira ini mungkin hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami juga pada saat kita ingin mempelajari teknologi informasi atau mungkin lebih luasnya lagi sistem informasi secara mendasar. Kita bisa lihat dulu di gambar awal tentang piramida informasi itu sendiri. Jadi ketika kita ingin menggunakan satu teknologi informasi dan nantinya akan menjadi sistem informasi, hal utama yang paling kita lakukan di awal adalah tentunya adalah mendapatkan atau mengambil data yang mana nanti akan kita kumpulkan, kita olah, kita proses, yang nantinya akan menjadi informasi atau sesuatu yang bermanfaat, yang bermakna bagi kita. Sehingga yang tadinya kita hanya gunakan sebagai dukungan dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, ya, sehari-hari, misalnya di bisnis proses dan operasinya, yang nantinya dengan adanya informasi itu, misalnya rangkuman tentang laporan penjualan pada bulan tertentu, atau mungkin jenis penyakit yang paling banyak timbul di satu kecamatan A, atau mungkin mahasiswa mana yang paling cepat lulus di kampus E, dan segala macam hal, itu adalah bagian dari support di business decision making atau mendukung pengambilan keputusan jadi lebih mudah karena adanya informasi yang kita udah olah, kita atur dengan baik, mungkin di konversi yang tadinya angka menjadi chart atau gambar dan lain-lain. Yang mana berbagai informasi tadi akan kita serap perlahan-lahan, kita diskusikan, kita manfaatkan, kita terapkan, kemudian mungkin terjadi masalah gangguan, kita pelajari lagi, yang nanti akan mengkristal menjadi yang kita sebut sebagai pengetahuan atau knowledge. Ini yang biasanya akan membedakan kalau kita kembali ke dunia analog antara seorang katakanlah IT profesional atau seorang dokter yang sudah senior atau berpengalaman atau seorang polisi yang sudah berpengalaman dalam mengambil keputusan-keputusan di lapangan, mereka lebih cepat karena mereka telah menyerap berbagai data informasi yang terjadi selama sekian tahun bahkan mingguan tahun yang akan menjadi pemahaman atau pengetahuan mereka. Yang ujung-ujungnya juga nanti pada saat mereka sudah mencapai pada titik tertentu yang paling tinggi dalam satu organisasi, mereka akan menggunakannya sebagai kejaksanaan atau wisdom. Jadi kadang-kadang keputusan seorang direktur, seorang pimpinan itu kadang bagi staf biasa sulit dipahami karena itu merupakan akumulasi atau rangkuman dari pemahaman pengetahuan dia yang selama sekian puluh tahun yang nanti akan menjadi panduan dia dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terutama di jangka panjang. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya tadi prosesnya di dalam sistem informasi sendiri adalah bagaimana teknologi yang digunakan itu bisa mengambil data, kemudian menyimpan, mengklasifikasikannya, kemudian dikonversi menjadi informasi atau sesuatu yang bermanfaat, dan nantinya akan menjadi knowledge atau pengetahuan. Jadi secara ringkas kita bisa tahu bahwa di dalam komponen sistem informasi itu ada 3 bagian penting. Yaitu pertama adalah tentang prosedur kerja atau proses bisnis kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ada teknologi informasi yang di sini terdiri dari hardware, software, network, dan database. Ini yang sering terjadi salah pemahaman di mana TI dan SI adalah sama. Bukan ya, TI adalah bagian dari SI. Dan terakhir adalah komponen yang paling penting juga adalah tentang manusia itu sendiri karena bagaimanapun juga manusia akan menentukan bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Secara ringkas itu begini, jadi pada saat kita ingin merancang, mengembangkan, menerapkan sistem informasi, kita harus pahami betul sistem itu akan dipakai di organisasi atau di fungsi atau divisi atau bagian mana, karena itu akan mencerminkan bagaimana prosedur kerja di dalam organisasi tadi akan kita digitalisasikan. Jadi tentunya di situ harus kita mulai dengan pemetaan kondisi prosedur kerjanya, analisis terhadap prosedur kerja, bahkan kadang-kadang kita melakukan perbaikan, perubahan, dan optimasi di beberapa textbook disebut sebagai Business Process Engineering atau BPR. Merekayasa ulang proses bisnisnya agar lebih optimal. Dan nantinya bahan ini akan kita gunakan dalam proses perancangan sistem informasi. Jadi prosedur kerja ini harus betul-betul kita pahami dari awal pada saat kita ingin merancang atau mengembangkan sistem itu sendiri. Karena tanpa pemahaman ini dengan benar, kita hanya membeli satu sistem informasi yang generik, tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan, bagaimana alur kerja kita yang kita butuhkan di lapangan. Kemudian yang komponen manusia juga penting lagi, karena bagaimana juga sebagus-bagus apa sistem informasi sendiri, kalau tidak digunakan dengan baik oleh manusia sebagai penggunanya akan percuma juga. Secara garis besar, komponen manusia ini juga bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang disebut sebagai sistem owner, ini yang bertanggung jawab pada
mulai dari persetujuan dari pengembangan proyek ini, perencanaan, pembiayaan, dan segala macam hal. Mungkin bisa di level manajer, bisa mungkin bisa di level direksi. Yang jelas, beliau-beliau ini yang akan memiliki sistem itu sendiri. Yang kadang-kadang di kenyataan di lapangan, kita sering menemukan beliau-beliau yang ada di level tertinggi ini tidak merasa memiliki sistem itu sendiri. Padahal kalau ada apa-apa yang paling bertanggung jawab adalah beliau. Gitu ya. Kemudian user, yaitu ini adalah seorang yang tiap hari bersentuhan dengan sistem, jadi pagi sampai sore bersentuhan dengan sistem ini, mengentry data, mengolah data, dan lain-lain gitu ya. Dan terakhir adalah para AS spesialis atau orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan, perencanaan, penerapan, pengelolaan sistem informasi sendiri. Nah, disinilah orang dengan kemampuan IT yang dibutuhkan, mulai dari yang level coding mungkin, ahli hardware, masang jaringan, bahkan sampai nanti ke IT management, perencanaan sistem, dan lain-lain. Nah, yang berikut tentunya yang sering salah artikan dengan TI dan SI. Di TI sendiri sesuai namanya teknologi yang digunakan untuk membantu kita dalam mengelola informasi. Berarti teknologi itu digunakan untuk mengambil, menyimpan, mengolah, mengirimkan, dan lain-lain. Terdiri dari beberapa, yaitu dari hardware, perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan berikutnya jaringan, setelah itu basis data ya, atau database. Nah, di sini kita harus tahu bahwa perangkat keras itu bisa berupa, katakanlah komputer itu sendiri, keyboard yang kita gunakan untuk mengentry data, kalau mungkin di supermarket kita butuh barcode scan, ya, pakai infrared, atau mungkin sekarang sudah pakai voice recognition, kita ngomong langsung sistemnya teraktivasi, atau menggunakan pemindaian di retina mata, itu segala macam adalah hardware, yang mana nanti akan diproses oleh komputer, ada prosesornya, ada hard disknya, dan lain-lain, itu semuanya adalah hardware. Sesuatu yang memang secara physically bisa kita sentuh. Nah, yang berikutnya lagi penting adalah software itu sendiri. Di sini software adalah sebagai replikasi atau sebagai cerminan dari proses kerja komponen pertama dari sistem tadi, yang nantinya akan membantu kita memproses aktivitas kita sesuai dengan alur yang kita sepakati. Misalnya itu digunakan dalam proses software untuk pendaftaran pasien misalnya di rumah sakit, atau kita gunakan software untuk menghitung rugi laba di satu perusahaan karena digunakan di bagian keuangan, dan atau juga mungkin digunakan untuk menghitung bagaimana kondisi barang kita di gudang, untuk mungkin berhubungan dengan logistik, berhubungan dengan supply chain, dan segala macam. Jadi software ini akan membantu kita melakukan kegiatan-kegiatan karena itu berkaitan dengan bagaimana flow kerja itu akan kita lakukan. Di sini nanti akan terdiri dari apakah itu berupa sistem operasi, Windows, Linux, atau kalau Anda pakai smartphone ada Android atau ada iOS. Kemudian ada software di atasnya, seperti sekarang saya pakai presentasi dengan Microsoft Office PowerPoint, atau lagi merekam video ini dengan Zoom, teknologi untuk video conference, dan lain-lain. Nah, tentunya tidak bisa bekerja dengan baik juga kalau kita hanya berdiri di satu lokasi saja. Disitulah kita butuh teknologi yang membantu kita melakukan sharing, melakukan interkoneksi dengan daerah atau bagian lain. Disitulah kita butuh teknologi jaringan ya. Mungkin sekarang Anda semua sudah familiar dengan 4G di handphone Anda, atau Wi-Fi di koneksi di rumah, di kampus, dan segala macam. Itu adalah teknologi-teknologi yang membantu kita mengintegrasikan, menginterkoneksikan, membagi, mengirim data informasi ke berbagai. Dan tentunya di sini semuanya akan kita simpan, kita olah, kita kelola dengan baik dengan menggunakan teknologi yang kita sebut sebagai database, sehingga dengan mudah kita ingin mencari satu informasi yang penting, teknologi ini akan membantu kita dalam mencarikan, menyimpankan, mengakumulasi dengan baik. Oke, jadi ini mungkin sekedar pengantar dulu bagaimana pemahaman kita terhadap komponen-komponen pendukung di dalam sistem informasi, atau kita sebut sebagai sumber daya di teknologi informasi. Sekian video pendek saya, nanti yang lain akan kita lanjutkan dengan berbagi informasi detail yang mungkin bermanfaat bagi Anda semua. Oke, silakan jangan lupa untuk follow channel saya ini, subscribe ya, nanti kita ikuti topik-topik lain yang mungkin menarik buat Anda semua. Terima kasih. Sampai bertemu di